Kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah banyak memberikan karunia, limpahan rahmat, limpahan taufik, limpahan hidayah, limpahan keberkahan, kesehatan. Pada hari ini alhamdulillah kita bisa melaksanakan kewajiban kita sholat subuh berjamaah. Mudah-mudahan sholat subuh kita serta ibadah yang lainnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Allah Mustafa Habibina Syafi'ina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan selalu kita membaca salawatnya. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad sallallahu ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan salawat yang kita baca sebagai penghapus dosa dan kesalahan kita, sekaligus sebagai penyempurnaan dalam majelis taklim kita. Allahumma amin. Alhamdulillah, kita masih meneruskan perjalanan Isra Mi'rajnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam Isra Mi'raj itu lewat tangkanya di sana di Baitul Maqdis, ya. Di Baitul Maqdis. Terus fahtamalani Jibril alaihissalam hatta wada'a ala janahihi summa rtafa'a ila sama'i dunya min dzalikal mi'raj faqara'al baba faqila man dza faqala ana Jibril faqila man ma'aka qala Muhammad fafahtahal baba qad fadakhalna fihi wa bainahuma ana asiru fis sama'i faqala ana Jibril faqfis sama'i dunya id ra'aitu dikan. Nah, ini lahu rishun abyadu ka asyaddi bayadin ma ra'aitu mislahu qatun walau zagibun ahdara tahta rishuhu ka asyadil hadrati ma ra'aitu mislaha qattu weda rajulahu fi tahwimil ardi safla wa ra'suhu tahtala arsil lau janahani fi mangkibahi ida nasyarahuma jawazal masyriq wal maghrib fa idza kana ba'du laila nasyara janahihi wa khaffaqa bihima wa sara'a bitasbihi lillahi azza wa jalla yaqulu subhanal malikil qudus al kabirul muta'al la ilaha illa huwal hayyul qayyum, ya. Selanjutnya malaikat Jibril tersebut menaikkanku pada sayapnya, ya. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, dinaikkan di sayapnya malaikat Jibril, ya, wa du'ala janahi irtafa ila samai dunya. Setelah itu dinaikkan ke sayapnya, lalu membawaku naik ke langit dunia melalui tangga itu, ya. Jibril mengetuk pintu langit, lalu katakannya, siapa kamu? Begitu Jibril sampai ke pintu langit, diketuknya, tok. Penjaga pintu langit tersebut yaitu malaikat Ismail. Ada penjaga pintu langit pertama itu namanya malaikat Ismail. Ya, langit dunia, ya. Diketuknya, begitu diketuk, irtafa mangtal timiraj faqara baba faqila manda faqala ana Jibrailu. Lalu, siapa kamu? Aku Jibril. Faqila ma'aka, man ma'aka? Yang berserta kamu itu siapa? Ya,
siapakah yang datang bersamamu itu? Jibril menjawab, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka qala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fa fatahal baba fadakhalna fihi. Setelah bicara itu, ya, pintu langit tersebut pun dibukanya. Kami memasukinya. Ketika aku berjalan di langit dunia, aku melihat ayam jantan yang sangat putih. Itara'a dikan, kata Rasulullah. Ya, begitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam langsung ke langit dunia tersebut, ke sana melihat seekor ayam jantan yang sangat putih, yang belum pernah aku melihat warna seputih itu, kata Rasulullah. Ia mempunyai bulu halus yang berwarna hijau. Di bawah bulu halusnya, bulu kasarnya, aku belum pernah melihat warna sehijau-hijau itu. Ya, Masya Allah, berarti hijau seperti hijau sambiler, mengkilat hijaunya. Ternyata kedua kakinya berada di dasar bumi yang paling bawah. Ayam jantannya itu kakinya sampai ke dasar bumi yang paling bawah. Ya, paling bawah berarti Sabtuju tersebut. Sedangkan kepalanya itu berada di bawah arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala. Ia mempunyai 2 sayap pada kedua pundaknya. Jika ia membentangkan kedua sayapnya, maka terlampauilah seluruh belahan dunia tersebut, dari ujung timur sampai ujung barat dunia. Pada bagian malam ia mengembangkan sayapnya dan mengepakkannya serta bertasbih dengan suara yang lantang. Begitu dikembangkan, pak. Nah, gitu ya. Tasbihnya, ayam tersebut bertasbih, Subhanal Malikil Kudus Al-Kabirul Muta'al La ilaha illallah Al-Hayyul Qayyum, kata ayam tersebut. Maha suci Allah, maha suci yang raja yang maha suci, yang besar lagi maha tinggi. Tidak ada Tuhan selain Allah yang maha hidup lagi berdiri sendiri. Ketika ayam jantan tersebut membaca tasbih itu, maka bertasbihlah semua ayam jantan yang di dunia tersebut di sini, sambil mengepakkan, mengembangkan dan mengepakkan sayapnya. Maka subuh itu tetap ayam jantan bangun, karena ayam jantan yang ada di arsy itu bangun. Dan ketika ayam jantan mengembangkan, mengepakkan, ketika ayam jantan itu diam, maka diam pula lah semua ayam jantan di dunia itu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sejak aku melihat ayam jantan itu, aku selalu merindukannya untuk melihat yang kedua kalinya. Masya Allah. Jadi sana di arsy itu ada ayam jantan. Begitu ayam sana itu keluruk, ayam jantan yang ada di bumi tersebut itu semuanya keluruk. Keluruknya bertasbih itu, Subhanal Malikul Kudus Al-Kabirul Muta'al Al-Hayyul Qayyum, gitu. Keluruknya gitu. Nah, ya. Masya Allah. Jadi lepas itu ayam jantan yang ada di bumi tersebut semuanya itu keluruk semuanya, bertasbih semuanya kayak gitu ya. Jadi ayam jantan yang keluruk itu fajar itu membangunkan kita untuk sholat. Biasa jam 3 itu, kadang-kadang jam 2, kadang jam 3 itu membangunkan kita untuk sholat tahajud, untuk sholat malam, ya, untuk bertasbih kepada Allah Ta'ala. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda selanjutnya, kami naik ke langit kedua. Nah, setelah dibuka langsung naik langit kedua. Ini langsung singkat saja sebenarnya. Pada waktu Isra-nya itu tersebut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melalui berbagai macam-macam peristiwa-peristiwa, tidak sedikit saja, tapi karena ceritanya panjang jadi langsung diingat saja. Jibril minta dibukakan pintu yang seterusnya. Kemudian kami naik ke langit ketiga dan seterusnya. Ya, jadi ini sebenarnya bertemu dengan para nabinya, tapi langsung saja kan. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam naik ke langit ketiga, keempat,
seterusnya naik pada langit kelima, dan seterusnya naik ke langit kelima. Ya, sebenarnya ketemu Nabi Musa alaihi salam. Naik ke langit 6 dan seterusnya, dan naik dan langit ketujuh tersebut seterusnya. Kemudian kami masuk di dalam, dan ternyata aku melihat seorang laki-laki yang sudah sedikit ya beruban, duduk di atas kursi di sisi pintu surga, sedang di dekatnya tersebut terdapat kaum yang duduk, wajah mereka putih bersinar. Siapa itu? Ya, Nabi Ibrahim alaihissalam. Aku bertanya, wahai Jibril, siapakah laki-laki dan kaum yang wajahnya putih bersinar serta sungai-sungai itu ada di dekatnya tersebut? Siapa itu Jibril? Ya. Jibril menjawab, laki-laki itu adalah bapakmu, yaitu bapak agamamu, bapak ketauhidanmu, bapak agamamu, yaitu Ibrahim alaihissalam. Dia merupakan orang yang pertama kali beruban di bumi. Wah, pertama kali beruban di bumi tersebut, ya. Pertama kali para nabi beruban di bumi itu pertama kali itu yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam yang pertama kalinya. Sedangkan kaum yang wajahnya putih bersinar itu adalah mereka yang tidak mencampur atau mencampuri imannya dengan kezaliman tersebut. Jadi murni, memang benar-benar murni keimanannya kepada Allah Ta'ala itu memang murni. Jadi beliau tersebut itu memang murni. Makanya kalau kita itu imannya murni, benar-benar tidak dicampur adukkan oleh sifat-sifat kezaliman, kemusyrikan, ya, insya Allah wajah-wajah kita itu bersinar terang. Tapi insya Allah umat Nabi Muhammad SAW dibangkitkan terlebih dahulu, diisapnya duluan, masuknya surga pun duluan. Surganya dekat, arusnya Allah Subhanahu Wa Taala. Surganya dekat dengan nabinya. Itulah umat Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW bersabda, dan ternyata Nabi Ibrahim bersandar pada Baitul Ma'mur. Jibril berkata, ini adalah Baitul Ma'mur. Setiap hari 70.000 malaikat memasukinya ketika keluar darinya. Tidak ada yang keluar darinya. Maka mereka tidak kembali lagi padanya. Tidak kembali. Jadi begitu masuk ke Baitul Ma'mur, tidak bakalan keluar lagi. Tetap di situ terus. Setiap harinya. Ya coba bayangkan. Berapa miliarannya, berapa triliunannya malaikat yang berada di Baitul Ma'mur. Sejak diciptakannya bumi, sebelum diciptakannya bumi tersebut, Baitul Ma'mur itu sudah ada. Ya. Coba berapa itu, ya. Sampai detik ini masih malaikat tersebut masih turun 70.000 malaikat tidak akan keluar tersebut. Lah kalau dijumlahkan itu berapa hari? Sehari 70.000. Lah kalau 1 tahun, 1 bulan berapa? Lah kalau ribuan tahun berapa jumlahnya tersebut? Tidak ada yang bisa menghitung, hanya Allah Subhanahu Wa Taala yang tahu jumlah bilangan daripada malaikat yang ada di situ tersebut. Ya. Lalu malaikat Jibril tersebut membawaku ke Sidratil Muntaha. Dan ternyata ia merupakan sebuah pohon yang memiliki banyak daun. Sidratil Muntaha itu sebuah pohon yang memiliki banyak daun. Satu lebar daun saja dari daun itu dapat menutupi dunia dan seisinya. Satu lebar daun itu, daunnya Sidratil Muntaha tersebut bisa menutupi dunia dan seisinya. Buahnya seperti besar tempat air di daerah Hajar, entah seberapa besarnya. Di bawah pohon itu mengalir 4 sungai, 2 sungai lahir dan 2 sungai batin. Ya. Ketika aku bertanya kepada Jibril, ia menjawab 2 sungai batin, ya, yaitu di surga. 2 sungai yang ada di dalam surga. Ya. Mata airnya itu, ya. Di Sidratil Muntaha itu ada 4 mata air. Matahari yang kedua tersebut ngalirnya di surga, sedangkan yang duanya itu
yang lahir tersebut, yang di luar tersebut, yaitu Sungai Nil dan Sungai Furat. Ya, Sungai Nil itu mata airnya itu sumber mata airnya itu yaitu di sana, di Sidratil Muntaha. Sungai Nil dengan Sungai Furat. Jadi kalau kita itu mencari mata airnya itu di sana, di Sungai Nil itu tidak ada, karena di sana mata airnya itu, ya. Makanya tidak pakai habis-habis itu. Sungai yang paling terpanjang dan juga yang paling dalam, ya, yang menenggelamkan Fir'aun itu, ya. Sungai Nil dengan Sungai Furat tersebut di sini. Jadi mata airnya itu langsung di Sidratil Muntaha. Nabi Muhammad SAW bersabda, kemudian aku sampai di Sidratil Muntaha dan aku mengetahui daun-daun serta buah-buahnya. Di sana diliputi oleh nur Allah Subhanahu wa taala dan para malaikat. Para malaikat seperti belalang emas di sana itu, bertaburan. Ya, di Sidratil Muntaha itu bertaburan seperti belalang-belalang emas. Lah kalau malaikat itu seperti belalang, kecil-kecil, ya dah, sebegitu besarnya kecil. Lah apalagi dunia dan bumi dan manusia itu seperti apa manusia? Nah, tidak ada pernyam, ya. Jadi seperti itu, ya, seperti belalang emas tersebut. Karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala setelah situasi di sana diliputi oleh sesuatu yang meliputinya, kondisinya menjadi berubah. Sehingga tidak seorang pun yang mampu mensifati dan menjelaskannya. Makanya kalau orang-orang kafir, orang-orang yang tidak beriman, orang-orang yang tidak percaya dengan perkara yang gaib, kalau diceritakan hal semacam kayak gini itu tidak bakalan percaya. Karena barang yang gaib itu diterima dengan didasari keimanan kita. Kalau gaib, barang gaib, sesuatu perkara yang gaib, ya, diterima dengan akal nalarnya manusia, tentu tidak masuk, tidak matuk gitu, Pak. Tidak sinkron, tidak bertemu. Maka harus dilandasi dengan keimanannya kita. Kalau dengan keimanannya, insya Allah sinkron dia, ya. Karena iman itu merupakan gaib, jadi ditemukan dengan perkara yang gaib. Kalau manusia itu akalnya itu merupakan itu logika, maka dilihatlah dengan logika kita sealam raya ini. Nah, ya, ada yang logika, ada yang gaib. Termasuk itu di Sidratil Muntaha tersebut masalah yang gaib, yang begitu indah. Jadi tidak bisa disifati. Maka tidak heran kalau Rasulullah SAW, surga itu mala ainun ro'at wala udunun sami'at wala hatara biqalbin basyar. Tidak bisa terbayangkan oleh panca indera kita. Tidak bisa dikerentekan dalam hati kita. Tidak bisa diilusikan dengan pikiran-pikiran kita, itu tidak bisa. Itu surga, begitu indahnya tidak bisa disifati. Sehingga kalau kita Rasulullah SAW menyebutkan hal semacam itu kepada orang yang tidak beriman, maka mereka jawabannya ya bikin orang kesel, ngolok-ngolok dan mencaci maki, mengejek-ngejek. Ya, itu hasilnya. Makanya begitu Rasulullah SAW turun ke dunia tersebut, sebelum fajar shadiq, sebelum subuh tersebut, mereka banyak yang murtad, mereka banyak yang kafir, yang imannya tipis murtad, yang murtad tambah kejadi-jadian. Ya, sebabnya di situ. Ya, tidak ada yang bisa menjelaskan. Sabda Nabi Muhammad SAW, di sana terdapat malaikat yang jumlahnya tidak ada yang mengetahui kecuali Allah Subhanahu wa taala. Posisi malaikat Jibril itu pada waktu membawa Nabi Muhammad SAW itu berada persis di tengah-tengah. Malaikat itu berkerumun ada macam raja tersebut. Nah, kasih jalan. Raja di tengah-tengah. Ya, jadi malaikat itu banyak. Ya, oke, situ. Ya, ada di posisi tengah. Jibril berkata kepadaku, majulah ke depan Muhammad. Kau maju ke depan, kau sebagai imamnya, gitu. Maju ke depan. Ini maju, ya. Aku menjawab, wahai Jibril, kamulah silakan majuan dulu. Enggak, kata Jibril, kamulah. Kamu yang paling termulia. Kamu yang paling mulia. Silakan. Nah, disadarkannya Nabi Muhammad SAW. Jibril berkata, tidak, tetapi kamulah silakan maju ke depan.
Ya, hai Muhammad, karena kamu lebih mulia menurut Allah Subhanahu wa taala daripada aku. Malaikat mengakui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lebih mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala daripada malaikat Jibril. Maka aku pun maju ke depan sementara Jibril berada di belakangku, kata Nabi Muhammad. Sampailah aku pada suatu hijab di sana, ada hijab, ada penghalang. Ya. Dan yang terhampar seperti emas. Hijab itu terhampar seperti emas. Ya, tidak bisa menyipati hijab itu karena sangat eloknya, sangat indahnya. Ya, hijabnya digerakkan dan dikatakan, siapa ini? Ada yang penjaganya juga. Ada Sidratul Muntaha itu ada penjaganya, hijabnya juga ada penjaganya, malaikatnya. Yang menjaga Sidratul Muntaha tersebut, malaikatnya itu jauh lebih besar. Ya, memegang kursinya Allah Subhanahu wa taala jauh lebih besar lagi. Memegang arasnya Allah Subhanahu wa taala, malaikat paling terbesar. Ya. Malaikat Jibril itu tidak ada apa-apanya, tidak ada pernya. Ya. Ada malaikat Jibril mempunyai sayap 300 sayap tersebut, tapi belum seberapanya dibandingkan yang pemangku arasnya Allah Subhanahu wa taala, begitu besarnya. Tidak bisa kita sifatinya. Halo? Silakan Muhammad sampaikan ya. Setelah itu hijab tersebut, Jibril tersebut menjawab, aku Jibril bersama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malaikat itu berkata, Allahu Akbar. Lalu ia mengeluarkan tangannya dari balik hijab tersebut, disulurkan. Dan membawaku, sementara Jibril tersebut tertinggal. Nah, di Sidratul Muntaha tersebut malaikat Jibril itu ada hijab, malaikat Jibril tinggal di sian. Ambil malaikat tersebut. Malaikat Jibril sudah batasnya di situ. Tidak sampai ke aras atau tidak sampai ke Sidratul Muntaha, tidak sampai ke Mustawa tersebut. Malaikat Jibril di situ. Batasnya tinggal malaikat Jibril. Dibimbing Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan malaikat lain. Penjaga Sidratul Muntaha tersebut, ada hijab. Ya, ditinggal. Malaikat itu menjawab, "Wahai Muhammad, dia adalah dari kami, melainkan mempunyai tempat tersendiri." Ya, jadi malaikat itu ada punya tugasnya masing-masing. Ini adalah batas akhir dari semuanya makhluk. Batas akhir daripada semuanya makhluk. Kami diperkenankan mendekat hijab ini karena kehormatan dan kemuliaanmu Muhammad. Ada malaikat tidak ada yang bisa mendekati hijab tersebut karena kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga malaikat itu dipersilakan untuk membawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membukakan hijab. Malaikat itu membawaku dengan sangat cepat, dalam sekejap mata sampailah pada hijab lu'lu. Di sana ada seperti lu'lu, ada seperti emas intan berlian tersebut di sana, tapi tidak bisa disifatinya. Hijab itu bergerak, ya, dan berkatalah malaikat itu dari balik hijab tersebut. Siapa ini? Ya, malaikat itu dari balik hijab. Ya, malaikatnya yang bersamaku itu menjawab, aku penjaga hamparan hijab nih. Hamparan hijab emas, jadi hijab itu penghalang. Disitulah batas daripada makhluk-makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Malaikat itu berkata, Allahu Akbar. Siapa ini? Bersamaku Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahu Akbar. Selalu bilang Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Jadi Allahu Akbar itu tidakkah sekedar diucapkan oleh umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam di waktu dia itu melihat suatu keagungan, ya, keagungan kebesaran tersebut, tapi oleh malaikat tersebut itu dulu jauh sebelum diciptakan oleh malaikat, setiap melihat sesuatu yang agung, malaikat itu pasti mengatakan Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kita pun sebenarnya kayak itu juga sama. Allahu Akbar, ya. Malaikat itu berkata Allahu Akbar. Lalu dia mengeluarkan tangannya dari balik hijab tersebut dan meletakkanku di depannya. Begitu seterusnya. Aku melalui dari satu hijab ke hijab lainnya. Jadi berbagai macam hijab. Penghalang-penghalang. Masing-masing hijab seluas perjalanan 500 tahun.
akhirat. Hijabnya penghalangan itu, ada hijab itu seperti ini kan, ada hijab itu namanya hijab itu. Itu kayak itu perjalanan kalau dilalui itu 500 tahun perjalanan akhirat. Masya Allah. Nah, berapa hijab yang dilalui oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Cuma waktunya relatif singkat. Ya, lepas isya berangkat sebelum subuh sudah sampai. Tempuhan hijabnya di sana 500 tahun akhirat. Ya enggak? Satu hari akhirat 1000 tahun dunia. Lah kalau 500 dikalikan saja berapa hijab yang dilalui oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sungguh tentu orang yang tidak mempercayai hal semacam itu tentu dia akan berpaling dan dia akan mengolok-olok Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya hal ini perkara yang gaib. Maka kalau diceritakan kepada orang yang tidak beriman, pasti dia tidak mau menerimanya. Sejauh perjalanan 500 tahun tersebut. Kemudian aku didekatkan pada suatu hamparan hijau. Sinarnya seterang cahaya matahari. Hamparan hijau. Penglihatanku menjadi silau. Lalu aku diletakkannya pada hamparan itu. Selanjutnya aku terbawa. Dan ketika aku sampai di aras, aku mendapatkan lebih luas daripada segala sesuatu. Aras itu lebih luas daripada segala sesuatu. Selanjutnya Allah Subhanahu Wa Taala mendekatkan aku pada sandaran aras. Dan meneteslah satu tetes dari aras. Air dari aras tersebut tepat di lidahku. Rasanya lebih manis dari yang dirasakan oleh orang yang merasakan manis. Masya Allah. Jadi di aras itu pas tetes. Pas. Ya. Dirasakan oleh orang yang lebih manis daripada orang yang merasakan sesuatu yang manis. Dan belum pernah dirasakan oleh seorang pun. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala berfirman menceritakan tentang orang terdahulu dan yang terakhir. Lidahku menjadi bisa berkata. Iyalah, begitu ditatasi ayat tersebut lalu Nabi Muhammad SAW bisa berkata. Kalau kita itu berhadapan dengan penguasa, pasti kita itu mau merencanakan sesuatu usulan gini, begitu datang ke sana hilang semuanya. Lidah keluk dah. Mau ngomong itu grogi. Itu udah pasti lah. Apakah Nabi Muhammad SAW berjumpa dengan Rabbul Jalil, Rabbul Ars, Rabbus Samawati wal Ard, Tuhan semesta alam, Tuhannya aras, Tuhannya kursi, Tuhannya bumi dan langit. Lah apa nak lebih keluk. Untungnya ada bantuan air dari ars tersebut netes ke lidahnya Rasulullah SAW. Dengan lidahnya itu, dengan tetesan air dari arasnya Allah Subhanahu Wa Taala itulah beliau Rasulullah SAW sehingga bisa berbicara menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Terakhir lidahku menjadi bisa berkata. Dan sebelumnya terasa keluh, terasa tidak bisa bicara karena keagungannya Allah Subhanahu Wa Taala dan kewibawaannya Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala selanjutnya berfirman kepada Nabi Muhammad SAW begitu berjumpa. Yang pertama yang diucapkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala kepada Nabi Muhammad gimana? At-tahiyatu lillah wa salatu wat thayyibat. Berarti at-tahiyat itu dialognya Nabi Muhammad SAW dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya pada waktu kita sholat membaca tahiyatu sholat, tahiyatu lillah wa salatu wassalamu, itu tidak boleh terlalu tergesa-gesa. Karena kita itu pembicaraan Allah Subhanahu Wa Taala dengan Nabi Muhammad itu di situ. At-tahiyatu, ya at-tahiyatul, at-tahiyatu lillah, ya. Wa salatu wa thayyibat. Itu at-tahiyatu mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Itu dialognya itu. Penghormatan untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Wa salatu wa thayyibat. Sholawat kebagusan adalah milik Allah Subhanahu Wa Taala.
segala kehormatan dan rahmat kebagusan adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Ya. Lalu Allah Subhanahu wa taala selanjutnya apa? Memuji menjawabnya. Begitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam datang berbicara tayyatu lillah wa salatu wa thayyibat, akhirnya Allah Subhanahu wa taala membalasi jawaban Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Keselamatan, rahmat, ya, berkah. Selamatan, rahmat, berkah aku anugerahkan untukmu, wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamu alayka, keselamatan untukmu ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Jadi kalau kita itu sholat pasti akan mendapatkan tiga keistimewaan, yaitu keselamatan, rahmat Allah Ta'ala, dan keberkahan. Orang yang meninggalkan sholat maka rahmatnya dicabut, keberkahan dicabut, keselamatannya tidak ada. Ya, makanya kalau kita itu mau selamat, mau berkah, mau mendapat rahmat Allah Ta'ala, kasih sayang Allah Ta'ala, rajin-rajin sholat. Karena sholat tersebut dialognya Nabi Muhammad SAW kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, ini kalau kami teruskan, itu sisanya assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Setelah itu apa? Teruskan ya. Setelah itu apa? Setelah assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, lalu Nabi Muhammad SAW ya, assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Ya, akhirnya menjawab lagi, keselamatan semoga tercurahkan kepada kami dan hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang soleh tersebut. Nabi Muhammad SAW, begitu Allah Subhanahu wa Ta'ala dapat pujian dari Nabi Muhammad SAW, Allah Subhanahu wa Ta'ala membalas pujiannya kepada Nabi kita Muhammad SAW, diberi keselamatan, diberi rahmat, diberi keberkahan. Setelah itu Nabi Muhammad dapat itu pujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, lalu Nabi Muhammad SAW mendoakan kita semuanya. Jadi kalau kita itu sholat, intinya kita itu didoakan Nabi Muhammad SAW. Intinya itu didoakan oleh Nabi Muhammad SAW sehingga mendapatkan keselamatan, rahmat, dan keberkahan. Intinya di situ. Makanya kalau kita itu sholat jangan tergesa-gesa, karena dialog kita pada waktu itu. Pada waktu kita sholat itu kita itu berdialog kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu. Jadi kita tidak perlu tergesa-gesa. Mudah-mudahan kita teruskan nanti waktunya ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu menunjukkan jalan yang benar kepada kita, memberi hidayah, memberi rahmat, keberkahan kepada kita. Khususnya hari ini siapa yang hadir, mudah-mudahan Allah Ta'ala lapangkan rezekinya, mudahkan segala urusan dunianya dan akhiratnya. Allahumma amin. Diselamatkan dari malapetaka, bencana, musibah dan lain sebagainya. Ya, Allahumma amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan dzakirin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yafi'in ni'ama wa yakafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yang baili jalalika wa azimi sultanik. Allahumma ghafir lana dzunubana wa liwalidina al-masyana li ikhwanina wa lima'alina jamil muslimina asmat mu'minina wal mu'minat. Allahumma jamilna bil afiyati wassalama wa haqiqna bit taqwa wal istiqamah wa a'idna min mujibati nadama innaka sami'ud du'a. Allahumma yassir lana fi umuri wa dunya wal akhirah innaka ala kulli syai'in qadir. Ya muqallibal qulub sabit qulubana ala dinika wa ala dini Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati Ibrahim alaihi salam wa ighfir lana wa lahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma afina fi sairil badani dhahiran wa batinan fi afiyatin wa salamah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka al-afwa wal afiyata tamamal afiyah wa qina aninnas. Allahumma ja'alna wa alana wa aladana wa dzurriyyatana min ahli ilmi wal khair wa la taj'alna wa iyyahum min ahli syarri wal dhair. Allahumma adfa'na minal bala wal waba wal qala wal fasya wal munkar wasyadaidal mihanal fitnah wal amratas man la yada fawqa ghairuk. Allahumma kshifna minal bala wal waba wal qala wal fasya wal munkar wasyadaidal mihanal fitnah wal amratas man la yakshifuka ghairuk. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa dunya wal akhirah innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa dunya wal akhirah wa afiatan fil jasadina wa ziyadatan fil ilmina wa barakatan fi rizqina taubatan qablal maut wa maghfiratan ba'dal maut wa rahmatan indal maut
Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut ya Allah wa najatan minan nar wal afa indal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyyi wa ala alihi wasallam. Da'wahum fi subhanakallahumma tahiyyatun fi salam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Tutup dengan kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa bihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu alaihi wasallam.